Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Medo Ariza, NIM 191735. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pembuatan identitas media. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen, Pasal 10 menegaskan bahwa guru haruslah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Salah satu unsur kompetensi pedagogik adalah guru mampu mengembangkan dan juga memanfaatkan media dan sumber belajar. Hal ini juga ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa dalam pembelajaran guru wajib menggunakan sumber belajar. Di sisi lain, masih banyak guru yang belum terbiasa mengembangkan media pembelajaran. Bahkan ada kecenderungan bahwa guru belum menggunakan media yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, perlunya menggunakan media didasarkan pada pertimbangan praktis teoretik seperti efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan merupakan amanat dari undang-undang. Atas dasar pertimbangan dan kenyataan di atas, dipandang perlu adanya sebuah panduan yang dapat dijadikan pegangan sekaligus dorongan bagi guru untuk membuat media sederhana ataupun mengoptimalisasikan pemanfaatan media yang tersedia di sekolah. Untuk tujuan itulah buku panduan ini disusun. Istilah pembelajaran itu memiliki beberapa pengertian, seperti halnya contoh Smaldino tahun 2004 menyatakan bahwa media merupakan sarana atau alat komunikasi sekaligus merupakan sumber informasi. Disebut alat komunikasi karena istilah media merujuk pada segala sesuatu yang membawa atau mengantar pesan dari sumber kepada penerima. Sedangkan media dikatakan sumber informasi karena isi pesan yang terkandung di dalam sarana tersebut. Beberapa contoh disebut di sini antara lain gambar, foto, televisi, video, diagram, barang-barang cetakan, program komputer, radio, WLA, dan mobil. Contoh-contoh media di atas dapat menjadi media pembelajaran ketika benda-benda itu mengandung pesan untuk tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah benda-benda yang berisi pesan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh lainnya ada juga Gegner dan juga Britness, lalu juga Widya, seperti bagaimana terlampir di makalah. Bisa sahabat-sahabat lihat dalam Permendiknas tahun 2004 tahun 2007 tentang standar sarana dan juga prasarana sekolah. Secara luas disebutkan pengertian media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Berdasarkan beberapa batasan pengertian media tersebut, dapat dikemukakan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun lunak yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Ada juga beberapa pendapat pakar yang mengenai jenis-jenis media. Yang pertama yaitu Atmo Etomo mengklarifikasi media pembelajaran menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama media audio, yang kedua juga media visual, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Contohnya media audio ini meliputi seperti radio, piringan hitam, dan juga tape recorder. Sedangkan media visual dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yang penampilannya perlu diproyeksikan, termasuk dalam media ini adalah slide, film bisu, film strip, overhead projector, dan juga episkop. Dan yang kedua yaitu media yang penampilannya tidak perlu diproyeksikan, seperti contohnya worksheet, peta, chart, diagram, dan juga poster. Sedangkan media audiovisual ini meliputi televisi, radio, film, terus juga sound slide.
Klasifikasi jenis media yang agak berbeda dikemukakan oleh Sells dan Ritchie. Mereka mengklasifikasikan jenis media berdasarkan teknologi yang digunakan. Berdasarkan klasifikasi ini, media tradisional itu meliputi yang pertama ada media visual diam yang diproyeksikan. Contohnya yaitu proyeksi yang tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, dan juga film strip. Yang kedua yaitu media visual yang tak diproyeksikan, seperti contohnya gambar, foto, chart, diagram, grafik, dan sebagaimana terlampir. Lalu yang C yaitu audio, contohnya radio, piringan hitam, dan tape recorder, seperti yang dikemukakan oleh pakar di atas. Lalu juga media dengan teknologi mutakhir ada dua jenis. Yang pertama adalah media berbasis telekomunikasi, contohnya telekonferensi atau kuliah jarak jauh. Kedua yaitu media berbasis mikroprosesor, contohnya yaitu komputer dan permainan, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, dan juga compact atau video, dan lain sebagainya. Lanjut, sebelum memutuskan untuk menggunakan media tertentu dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru perlu memahami prinsip-prinsip ataupun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan media pembelajarannya. Cukup banyak jenis dan juga bentuk media yang telah dikenal saat ini, dari yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi, bahkan dari yang mudah hingga yang susah. Ada media natural sampai kepada yang harus dirancang sendiri oleh guru bersama-sama dengan peserta didiknya. Prinsip pemilihan media pembelajaran yang digunakan di sekolah hendaknya memperhatikan hal-hal berikut seperti yang dikemukakan oleh Sujatno. Satu yaitu menentukan jenis media yang tepat. Lalu yang kedua yaitu menentukan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Lalu yang ketiga juga menyajikan media dengan tepat. Dan yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Sedangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Objektivitas. Kedua, situasi dan kondisi. Lalu yang ketiga yaitu keefektifan dan efisiensi. Lanjut, media yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya memenuhi beberapa kriteria. 1 yaitu menarik perhatian peserta didik. Lalu yang kedua membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitis. Dan yang terakhir yaitu mengatasi keterlibatan ruang. Lalu menurut Mergau dan Frank yang dikutip Sujoko, media yang digunakan dalam pembelajaran haruslah menampung kegiatan konkret. Sedangkan pada skema Frank terletak pada bagian juring, dan kegiatan media untuk kegiatan konkret ini adalah media yang dapat menunjukkan fenomena benda-benda alam, sehingga yang tergolong sebagai media ini adalah objek langsung dan juga fenomena, misalnya benda, zat-zat, dan campuran, spesimen, makhluk hidup, ekosistem, binatang alam, dan lain sebagainya. Model merupakan tiruan dari benda asli atau gagasan yang dikonkretkan, misal model automolekul, dan lain sebagainya. Lalu juga perangkat lunak yang termasuk pula alat pengukur atau pengganti alat yang digunakan untuk penampilan fenomena. Media untuk kegiatan abstrak adalah media yang bukan menampilkan fenomena, sehingga antara lain dapat berbentuk sebagai LKS, pernyataan lisan atau tertulis dari guru, forum diskusi, forum-forum lain, buku sumber, ataupun print material lainnya, juga modul, dan lain sebagainya. Dengan demikian, media pembelajaran sangat beragam yang masing-masing merupakan media yang khas untuk macam dan tujuan kegiatannya. Lalu Sujoko juga menguraikan media yang sering digunakan dalam media pembelajaran, yaitu seperti contohnya papan tulis, whiteboard. Lalu pada dasarnya juga ada papan magnetik,
Lalu yang ke sekian juga ada papan leken atau papan flanel, lalu ada karta, benda 3 dimensi, dan lain sebagainya. Ada 3 macam model yang dibuat untuk keperluan tertentu, yaitu model padat, lalu yang kedua juga model potongan, yang ketiga model fungsi, dan yang keempat model audio. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pembuatan naskah dalam media pembelajaran. Yang pertama, mulai dari pengertian naskah tersebut, pengertian naskah, perspektif media pembelajaran. Dalam penyampaian materi kepada peserta didik, tentunya kita membutuhkan sebuah media agar materi instruksional itu dapat disampaikan melalui media itu. Materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut sebagai naskah program media. Naskah adalah bentuk tertulis dari pemikiran seseorang atau kelompok yang telah disistemasikan dan dimaksudkan untuk menyampaikan pesan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Naskah program media merupakan bentuk penyajian materi instruksional berupa teks, gambar, atau pesan suara serta sebagai penuntutan dalam memproduksi program media. Dalam artian, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam merekam suara, memadukan gambar dan suara, memasukkan musik dan efek sehingga menarik serta mudah diterima. Naskah program media bermacam-macam, tiap-tiap jenis mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi pada dasarnya maksud dalam naskah tersebut sama, yaitu sebagai penuntun ketika kita memproduksi program media itu. Artinya, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera serta bunyi dan suara yang harus direkam. Selanjutnya, penulisan naskah secara umum. Dalam tahapan penulisan naskah, format, rancangan, isi program media itu dituangkan atau dialihkan ke dalam naskah. Ada beberapa langkah dalam pembuatan naskah. Langkah-langkah naskah secara umum mencakup perumusan ide, pengumpulan data dan informasi, penulisan outline, penulisan sinopsis, mengidentifikasi, penulisan Richmond, penulisan naskah, pengajian naskah atau revisi naskah, finansial, pengkajian naskah, produksi naskah, penulisan, dan terakhir produksi naskah. Sedangkan penulisan naskah dengan audio adalah gelombang suara yang bisa didengarkan dan dimengerti oleh telinga manusia. Audio membantu menyampaikan informasi dengan lebih bermakna melalui penggunaan suara. Media atau media audio adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk audio atau suara, dan untuk menerima informasi tersebut menggunakan info pendengaran. Dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan komunikasi audio banyak digunakan. Pemanfaatan dalam media audio pembelajaran digunakan dalam seperti pembelajaran musik, pembelajaran bahasa asing, atau pembelajaran melalui radio. Dalam menulis naskah atau skrip program audio, terlebih dahulu harus membuat garis besar jalannya isi naskah yang akan ditulis, atau dapat disebut tema naskah yang akan dibuat. Penulisan naskah ini dimaksud
sebagai penuntun dalam progres perekaman suara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat akan membuat naskah program audio. Di antaranya adalah pesan harus relevan dengan karakteristik kelompok sasaran, tidak hanya satu atau bagi segelintir individu atau kelompok tertentu. Pesan hendaknya memperhatikan kepentingan bersama. Persoalan adaptasi menjadi hal terpenting karena sebuah pesan harus sesuai dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Haris. Saya akan meneruskan materi ketiga, yaitu tentang storyboard. Storyboard adalah sebuah bagan gambar yang disusun berdasarkan naskah cerita. Dalam artian, storyboard itu cerita yang disajikan dengan gambar atau yang biasa kita sebut sebagai Selanjutnya, saat menggunakan storyboard, maka seseorang dapat mengarang kisah dan lebih mudah dibayangkan dengan orang lain menggunakan gambar-gambar yang sudah dibuat. Secara sederhana, storyboard dapat juga diartikan naskah yang disajikan dalam bentuk bagan gambar dengan berurutan. Dengan begitu, penggunanya dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk menciptakan alur sebagai kisah ataupun pengambilan gambar kemudian disusun pada sebuah papan atau buletin untuk menceritakan alur atau kisah cerita. Kita bisa ambil contoh lainnya seperti cerita tentang storyboard, tentang cerita-cerita rakyat seperti legenda Danau Toba atau Timun Mas atau yang lainnya. Di situ dijelaskan tentang topik bagaimana sejarah legenda Danau Toba yang awalnya cerita dan di sampingnya yaitu gambar. Selanjutnya, sejarah storyboard. Storyboard pertama kali dikembangkan di studio Walt Disney pada tahun 1930. Perkembangan storyboard di Disney berawal dari revolusi buku-buku komik yang terbentuk sketsa cerita yang telah dibuat. Artinya, storyboard sendiri merupakan perkembangan revolusi dari sketsa cerita yang bergambar. Dan sejak tahun 1920 yang bertujuan untuk menggambar konsep mata pelajaran kartun animasi pendek dalam buku The Story of Walt Disney yang dikarang oleh Henry Holt 1956. Dan Diane Disney Miller, pendiri Disney, menjelaskan bahwa storyboard pertama diucapkan pada tahun 1933 dan pada 1936 sampai seterusnya, studio menirukan Disney, yaitu dengan menggunakan storyboard sebagai pengganti sketsa cerita. Selanjutnya yaitu cara pembuatan storyboard. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembuatan project. Sebelum kita membuat project, alangkah baiknya kita mengidentifikasi kebutuhan kita sebelum membuat proyek, entah dari cerita ataupun gambar atau bahkan yang akan kita buat proyek. Selanjutnya yaitu menentukan bentuk proyek yang akan dibuat. Kira-kira kita membutuhkan apa yang kita buat? Kita harus menentukan antara gambar yang kita sajikan untuk cerita tersebut atau proyek tersebut. Yang ketiga, menentukan topik yang akan diangkat. Sebelum kita membuat proyek, kita harus mengangkat topik, entah dari cerita pendidikan atau cerita dewasa atau cerita anak-anak atau cerita semua kalangan. Kita harus mengangkat topik terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu apa yang menjadi sasaran atau tujuan pembuatan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepada siapa kita membuat proyek, untuk pendidikan kah atau untuk kalangan umum, dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan.
storyboard. Selanjutnya, fungsi storyboard dan tujuan dari storyboard. Fungsi umum dari storyboard yakni sebagai suatu konsep atau ungkapan yang kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan. Storyboard sendiri merupakan sebuah ide kreatif yang disampaikan melalui gambar dengan gagasan-gagasan yang terbaru. Pada storyboard juga seorang dapat menambahkan arahan-arahan seperti audio, letak, atau arahan informasi lainnya. Yang kedua yaitu sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, ataupun kameramen. Dan selanjutnya yaitu memungkinkan seorang pembuat film untuk visualisasikan ide-idenya. Yang selanjutnya sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Yang selanjutnya menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Jadi salah satu tujuan pembuatan storyboard ialah salah satunya untuk menjelaskan bagaimana alur cerita sehingga kita bisa mengerti dengan baik. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf pada salahnya, dan akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Agil Bakhtiaruddin, NIM 1917069, mau melanjutkan materi dari teman-teman rekan pemateri yang berjudul mekanisme produksi media pembelajaran. Nah, di dalam mekanisme media pembelajaran terdapat adanya produksi dan pasca produksi. Sebelum berlanjut ke produksi dan pasca produksi, apa sih produksi dalam media pembelajaran? Produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dalam produksi ini, kegiatan pertama pada tahap pengembangan atau produksi ini adalah script conference, yaitu kegiatan bertemunya penulis naskah, ahli materi, ahli kurikulum, ahli media, dan desain pembelajaran dengan pemrograman mobile learning effector. Pada kegiatan script conference ini didiskusikan lagi maksud penulis naskah dalam menulis naskah mobile learning kepada pemrograman naskah mobile learning, sehingga pemrograman tahu betul apa yang terjadi kehendak penulis naskah sehingga dapat dihasilkan mobile learning yang bagus. Setelah diadakan kegiatan script conference, maka pemrograman tersebut membuat dasar mobile learning. Pemrogram membuat program dasar mobile learning berdasarkan naskah yang ditulis oleh penulis naskah. Setelah pemrograman dasar, jadi kegiatan selanjutnya adalah suplai media. Program mobile learning dibuatkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah program memberikan suplai media pada program dasar mobile learning, maka program mobile learning disempurnakan menjadi program yang utuh dan lengkap, yang sempurna. Jenis media pembelajaran yang dikembangkan sangat mempengaruhi tahapan proses produksi, waktu produksi, dan tentu peralatan penunjang selama proses produksi. Demikian halnya dengan tingkat kerumitan pengembangan, sangat dipengaruhi oleh jenis media, hasil produksi yang baik,
akan mempermudah dan memperlancar pada proses pasca produksi pada tahap berikutnya. Sebagai upaya untuk menghasilkan media pembelajaran yang berkualitas, diperlukan berbagai perangkat untuk proses produksi, baik berupa hardware atau perangkat keras maupun software perangkat lunak. Berikut adalah beberapa hardware dan software yang dibutuhkan selama proses produksi pembelajaran. Pertama, media audio atau suara. Yang kedua, media visual atau gambar. Yang ketiga, media audio visual atau video, bentuk video. Yang keempat, multimedia interaktif. Dan terakhir, aplikasi. Aplikasi ini mencakup seperti halnya aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung perangkat-perangkat keras ataupun lunak untuk media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasca produksi. Pasca produksi dalam tahap pasca produksi dalam pembelajaran adalah proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Tetapi jangan terlalu banyak menambahkan modifikasi atau hiasan-hiasan akhir, dan usahakan agar hasil akhir tetap di dalam jalur atau tidak terlalu rumit untuk ditonton. Berikut adalah beberapa tahap dari pasca produksi dalam pembelajaran. Yang pertama, preview. Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan media. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak ataupun dinyatakan bisa diterima, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim preview. Yang kedua adalah pembuatan mastering. Pembuatan ini menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran ini dalam media ataupun dalam kaset ataupun dalam aplikasi lainnya ataupun CD lainnya lah. Nah, master pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. Mastering hanya dapat dilakukan pada media audio visual dan media berbasis komputer lainnya. Baik, itulah tahap dari pasca produksi dalam pembelajaran. Bahan media hasil produksi yang mendapatkan perlakuan maksimal pada tahap pasca produksi akan menghasilkan media yang berkualitas. Sebaliknya, bahan media yang tidak diikuti dengan tahap pasca produksi secara maksimal akan berdampak pada berkurangnya kualitas media pembelajaran yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebelum media benar-benar digunakan secara masif dan juga perlu dilakukan finishing akhir pada tahap pasca produksi yang secara maksimal. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan produksi dan pasca produksi dalam media pembelajaran dari saya. Itu saja yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.